yang apa ya, yang mendekatkan ini kan artinya ketika kita bicara teater gitu, itu adalah bahasa yang Universal atau ya? universal gitu, bisa merangkum persoalan-persoalan yang eh, kita eh, persoalan apapun itu ada dimanapun itu gitu. Di ujung dunia manapun itu. Nah itu yang paling Persoalan tidak itu yang ya menyatukan semua sebenarnya. menyatukan itu ya, bahwa persoalan misalnya persoalan eh, misalnya bencana alam di Jepang ya itu kita alami juga gitu. Di sana tsunami, di sini tsunami misalnya, atau di Malaysia ada persoalan korupsi, di sini juga ada korupsi, di Indonesia ada korupsi. Nah itu persoalan itu adalah persoalan yang sama. Nah bagaimana ketika masuk ke dalam satu, merangkumnya ke dalam satu proses berlatih, nah memang berbeda-beda. Assalamualaikum ruang imaji, Assalamualaikum ruang kreativitas. Izinkan kami mengenal diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membuat sebuah podcast yang kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang dunia teater. Podcast ini kita namakan dengan poster, podcast teater. Jadi nanti kita itu akan ngobrol dengan para penggiat teater, para seniman-seniman teater, pengalaman mereka, serunya di dunia teater, terus pemikiran-pemikiran apa yang muncul di selama mereka bergelut di dunia teater, berjuang di dunia teater dan hidup di dunia teater. Nah, di podcast kali ini saya ditemani oleh senior saya, dia sudah cukup eh, malang melintang, melanglang buana di dunia seni pertunjukan teater. Itu ada Abang Sir. Selamat pagi Abang Sir. Pagi. Dan kita syutingnya Pagi. malam tapi kita selalu selamat pagi gitu. Yes, semangat. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Bang Sir memperkenalkan diri dulu nih. Ya. Nama lengkapnya atau sekarang aktif di mana gitu. Silakan Bang Ya. Sir. Halo, selamat pagi. Saya Sir Ilham Jambak, eh, penggiat teater, seniman teater, aktivis teater. eh, sudah berteater sejak, ya kalau dihitung sih sebenarnya mulai menyukai drama itu sejak umur eh, 9 tahun ya, kelas 9 tahun. ya kelas Masih kelas 3 atau kelas 2, ya kelas 3 SD gitu, 4 kelas 4 ya. Tapi waktu itu belum tahu itu bahwa itu teater gitu. Nah kemudian mengenal teater yang lebih dalam itu tahun 97 ketika saya kuliah. Heeh. Sampai sekarang saya masih aktif di dunia seni pertunjukan, khususnya teater. Eh, Saat ini aktif di Teater Koma, kemudian juga bersama teman-teman di Ciputat, di Lab Teater Ciputat. Eh, Ya, itu aktivitas saya. berarti ini apa namanya menarik juga. Menariknya itu Abang kan dari 9 tahun ya, 9 tahun tuh masih SD kali ya, Iya, iya. masih SD. Sampai sekarang masih tetap di dunia teater itu. Nah, saya penasaran nih apa sih yang bikin Abang betah gitu, yang bikin Abang tuh terus di dunia teater itu dari umur 9 tahun sampai sampai sekarang mungkin udah puluhan tahun lebih. Iya, iya, iya. Gimana Ya, Bang? kalau Apa nih yang dihitung sih emang udah lebih dari 20 tahun ya. Nggak tahu, waktu kecil sebenarnya saya memang tidak, kalau saya urut, saya coba flashback kepada apa namanya, latar belakang saya gitu. Tidak ada satupun yang meminati dunia kesenian, saya pikir kesenian? gitu. Ya orang tua saya sendiri adalah pedagang, eh, kemudian saudara-saudara saya juga ya kebanyakan ASN gitu ya. Dan saya juga nggak tahu ini dari mana gitu. Eh, tapi emang sejak kelas 3 atau kelas 4 SD itu saya ingat satu masa gitu, waktu itu
ada tugas dari sekolah ya. Tugas dari sekolah kita membuat apa namanya, membuat drama gitu. Kemudian yang paling membekasi saya waktu itu, saya ingat kita dibikin per kelompok, kemudian eh, kita berlatih di salah satu rumah teman saya gitu yang punya pekarangan. Waktu itu kan emang saya nggak punya pekarangan ya, rumah saya itu di pinggiran kali waktu itu, di Sumatera Utara, jadi tidak ada pekarangan. Nah, rumah dia termasuk yang ada pekarangan. Kemudian kita berlatihan di situ, nggak tahu waktu itu juga, nggak tahu siapa yang memulai, siapa yang pokoknya saya ingat betul waktu itu kita berlatih di situ gitu. Itu yang paling menancap di ingatan saya waktu itu sih, kita latihan di situ gitu. Kemudian saya juga yang mulai menyukai kemudian menyukai seni pertunjukan seperti tari gitu. Kemudian yang lain-lain juga. Terus saya masuk pesantren waktu itu, setelah tamat SD, SMP masuk pesantren. Dan saya ikut dalam kelompok teater Islam Darul Arafah, kebetulan nama pesantren Darul Arafah waktu itu, dan saya aktif di situ. Ya nggak tahu, just hobi waktu itu ya, cuman kesenangan. Saya juga nggak tahu waktu itu disebutnya apa. Pokoknya waktu itu di sekolah atau di pesantren itu ada ekskul drama atau teater, dan saya ada di situ gitu. Kemudian waktu itu juga saya sering minat dalam penulisan, saya membuat cerpen macam. Kemudian yang lain-lain gitu. Nah, ya saya juga kemudian setelah itu saya merantau, katakan hijrah ke Jakarta, dari Medan hijrah ke Jakarta. Saya masuk ke kampus UIN. Saya juga mendaftar di unit kegiatan teater mahasiswa juga. Teater juga gitu. Saya juga nggak tahu waktu itu yang nyuruh siapa, nggak tahu. Itu kayak ada dorongan kecil ya, nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang support, nggak ada yang yang men-trigger saya untuk masuk ke dunia itu. Kayak berjalan aja ya gitu, tiba-tiba saya mendaftar di UKM ke teater gitu. Gitu. Dan saya juga nggak tahu apa itu teater gitu, waktu itu nggak tahu sama sekali. Ada di kampus itu minat saya sebetulnya juga bukan pada akademik gitu, karena saya masuk ke jurusan waktu itu perbankan syariat gitu ya. Akhirnya ya memang sekedar lulus gitu, dapat ijazah sekedar lulus, dan saya berikan ke orang tua gitu ya, bahwa saya udah lulus gitu, dengan segala macam segala macam kendalanya. Dan ya setelah lulus saya masih aktif berteater bersama teman-teman yang yang juga punya satu passion dengan saya gitu. Kebetulan juga memang lingkungan yang mendukung untuk itu gitu. Ya belajar bersama teman-teman, mencari ilmu ke berbagai guru-guru yang kebetulan aksesnya di Jakarta cukup dekat ya. Kita bisa bertemu dengan tokoh-tokoh seni pertunjukan, tokoh-tokoh seniman-seniman yang budayaan yang memang ada di sentral gitu. Jadi emang ya berjalan begitu saja saya pikir. Nah, kalau ditanya apakah ada darah seni, yang seperti saya bilang dari keluarga, saya bilang nggak ada. Mungkin dari nenek moyang barangkali, nggak barangkali. Saya juga nggak tahu kalau itu dicari gitu silsilahnya, barangkali ada. Cuman ya buat saya itu tidak terlalu penting. Yang penting apa yang saya jalani sekarang,
adalah apa yang menurut saya senangi dan bisa bermanfaat gitu buat saya paling tidak. Ini berarti waktu dari UKM teater di kampus, terus lulus dari situ bikin apa lagi tuh? Ya, waktu itu kan kalau di kampus kita dibiayai kampus ya. Nah, ketika lulus kita mau apa gitu? Apakah setelah lulus kita otomatis menjadi seniman? Tidak kan? Saya pikir juga, apalagi ini bukan kampus seni. Bahkan mungkin kampus seni aja ketika lulus dia tidak otomatis menjadi seniman atau penggiat seni, bisa kemudian berubah haluan atau berubah jalur. Nah, waktu itu kebetulan saya berpikir apa yang saya lakukan setelah lulus, apakah saya masih tetap berkesenian? Terus terang waktu itu saya tidak berpikir apa-apa. Gitu ya, udah jalan aja, bertemu siapa gitu. Kebetulan waktu setelah lulus saya bertemu dengan teman-teman yang juga juga apa namanya ya, juga punya hobi, punya gairah, punya passion untuk mencari, belajar gitu, mencari pengetahuan yang lebih tentang kesenian dan dunia seni gitu. Saya bertemu dan memang itu kita lakukan apa ya namanya ya, saya bertemu lah, pokoknya bertemu dengan teman-teman gitu, bertemu mereka, kemudian kita juga sempat saya waktu itu dalam satu ini, memang itu kan artinya cocok tidak cocok ya, ya lingkungan, pokoknya saya waktu itu tidak berpikir akan menjadi seniman gitu, tidak gitu, tapi saya paling tidak saya berjalan, apa yang saya rasakan itu lebih ke intuisi sih, lebih ke intuisi gitu, lebih ke bagaimana bertemu dengan orang-orang yang bisa memberi saya ya sejalan, kemudian memberi saya keyakinan bahwa apa yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang bisa bermanfaat gitu, atau bisa untuk menghidupi gitu. Itu yang memang perjalanannya agak susah. Jadi akhirnya dari kampus kemana nih? Bikin apa nih? Tetap Waktu jadi itu berteater juga. iya, nih? tetap berteater sih, waktu itu tetap berteater. 2 tahun 3 tahun lulus saya masih berteater di kampus, kemudian dengan beberapa teman-teman saya bikin katakanlah komunitas. Waktu itu ya kadang-kadang namanya kadang berubah-ubah gitu ya karena Komunitasnya masih teater juga, Pak? masih teater. Kemudian seingat saya waktu itu kita tidak bahkan bikin kelompok, kadang-kadang kita berlatih saja gitu, karena kadang-kadang kita stres juga, maksudnya ini kita mau ngapain ya, waktu itu kita udah lulus, kita mau ngapain ya, secara finansial tidak ada, secara pengetahuan juga masih kurang gitu, kemudian networking juga nggak ada gitu, apa gitu, kita ini ngapain, apakah yang kita lakukan itu sia-sia? Nah, itu tantangannya memang di situ gitu. Nah, akhirnya ya karena kita punya kebiasaan waktu itu berlatih gitu, dan itu menyenangkan gitu, artinya latihan yang waktu itu semacam kayak apa ya, istilah saya tuh kayak sebuah katup gitu, katup pengaman. Kita ada di dalam latihan, kemudian kita merasa aman, dan waktu itu merasa aman, merasa apa namanya, terekspresikan diri kita. Kemudian ya kita berlatih waktu itu, waktu itu saya ingat ketika proses latihan kita tidak tahu kapan pentas, kita tidak tahu siapa yang membiayai pertunjukan. Ini masih sama teman-teman kampus atau udah? Sebagian masih teman-teman kampus, yang notabene itu sudah lulus gitu. Ada juga beberapa yang masih semester akhir lah gitu. Kita berlatih selama 2 tahun. Kita juga nggak tahu kita ngapain waktu itu, pokoknya kita berlatih. Siapa yang biayain latihan kita, siapa yang biayain pertunjukan kita, waktu itu nggak tahu, sampai 2 tahun itu ya begitu terus gitu. Nah, dari situ saya melihat bahwa
ini dunia yang berbeda ya, maksudnya bahwa latihan itu, proses itu penting sekali gitu, penting. Buat sekian lama saya berteater, saya tidak tahu bahwa oh, di situ saya menemukan bahwa proses itu penting buat menghasilkan satu karya atau satu. Nah, itu yang menjadi menjadi nilai dari satu karya atau satu ciptaan gitu, latihan dan proses. Nah, karena saya berlatih waktu itu bersama teman-teman 2 tahun, dan kita berlatih terus sampai akhirnya kita bisa pentas di Jakarta dan keliling Sumatera juga. Ya ada yang membantu waktu itu, kita dapat katakanlah hibah atau bantuan, kemudian ya diulas juga di beberapa media, cukup bagus waktu itu. Nah, itu adalah proses latihan atau pertunjukan yang buat saya menjadi titik balik dari perjalanan saya sampai saat ini gitu. Itu berangkat saya gitu. 2 tahun ini berarti sebelum masuk koma ya, sekarang kan terakhir di koma. Betul ya. 2 tahun itu kalau boleh tahu maksudnya bikin tim sendiri atau? Iya, waktu itu gimana? kita ada tim berapa alumni UIN, teman-teman mahasiswa yang di tingkat akhir atau udah stres nggak mau ngelanjutin kuliahnya. Nah, kita berlatih di waktu itu kelompoknya Lab Teater Ciputat, Lab Teater Syahid waktu itu, atau Lab Teater Ciputat. Nah, kita berlatih, ada waktu itu ya sedikit orang gitu. Ya kita nggak tahu waktu itu siapa yang berlatih, ya ikut latihan aja. Kemudian ada yang seiring berjalan waktu ada yang keluar, ada yang masuk, keluar masuk gitu. Seleksi alam ya, seleksi alam gitu. Sampai pada tingkat tertentu kita yang tersisa waktu itu ada teman saya yang masih saat ini masih ada di dunia ini, ada Aseng, kemudian ada Julung, waktu itu ada saya, Nur Alamsah, kemudian Yova. Nur Alamsah sekarang tidak terlalu aktif lagi di teater, kemudian Yova lebih sibuk mengajar tapi juga masih berteater. Nah, Julung sama Aseng ya masih hidup itu di dunia. Berarti yang di lab Syahid abang sampai 2 tahun itu ya. Itu sempat mentaskan apa tuh ya? Itu waktu itu judulnya Kubangan ya, satu penggambaran dari satu situasi kubangan lah gitu ya, satu kondisi yang stagnan gitu, yang berhenti kan. Kalau kita kubangan itu kubangan tidak mengalir gitu. Gitu, tidak mengalir, air yang tidak mengalir kemudian membentuk satu kubangan. Ini karya sendiri itu ya? Ya betul, itu bersama teman-teman Bembeng waktu itu, Bambang Priadi, kemudian ada Parto, ada Wong, ya dibantu beberapa teman-teman waktu itu semua gitu. Satu pertunjukan eksploratif lah katakanlah gitu ya, yang kita eksplorasi, kita eksperimentasi bersama-sama, pencarian bentuknya, pencarian karakternya, dialognya, pemanggungannya, sampai pada akhirnya yaitu jadi pertunjukan Kubangan. Akhirnya dipentasin di mana? Waktu itu pertama premiernya di Bentara Budaya Jakarta. Ya dengan panggung yang menyerupai catwalk gitu ya. Jadi waktu itu sih saya pikir nggak tahu, saya sampai saat kan belum ada yang memakai itu jadi panggung memanjang bentuk catwalk. Kalau orang catwalk jalan di fashion show itu kan gitu. Nah, itu panggungnya seperti itu di Bentara waktu itu. Kemudian setelah itu alhamdulillah dapat rezeki lagi kan untuk dipentaskan di Surabaya, Festival Seni Surabaya waktu itu. Lalu
keliling Sumatera di 3 kota di Sumatera, di Lampung, kemudian di Sumatera Barat, Padang Panjang, lalu di Riau waktu itu. Nah itu yang tempat yang kita pentaskan waktu itu. Ya. Itu berarti setelah dari kampus ya gabung di Lab Sahid atau membentuk Lab Sahid, apa Lab Sahid itu apa? Lab Teater Ciputat sih kalau ya. sekarang namanya. Yang dipentasin Kubangan ya. Itu 2 tahun berarti berapa pementasan tuh di Teater Sahid itu? Selain Kubangan ada lagi nggak? Oh, setelahnya di Lab Teater Ciputat ada beberapa pertunjukan lagi. Ya macam-macam, ada Mada, Cermin Bercermin, setelah Kubangan gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah kita kolaborasi dengan Jepang dan Malaysia, 3 sutradara, Indonesia, Malaysia, Jepang, kemudian aktornya juga dari 3 negara tersebut gitu, masing-masing 4 aktor. Ya kolaborasi, baru pentas sebelum corona kemarin pentas. Beautiful Water itu kan ya? Water Itu keren juga sih, maksud kemarin aku kan nonton juga itu kan Beautiful Water. Itu kolaborasi Malaysia, Jepang, Indonesia. Nah aku ingin nanya sedikit soal itu tuh. Itu kalau abang lihat itu kan kolaborasi 3 negara ya. Abang bisa nggak cerita bagaimana sebuah teater bisa berkolaborasi dengan 3 negara yang tentunya budayanya berbeda, bahasanya berbeda gitu kan? Abang bisa cerita sedikit nggak soal itu? Apa ya? Ya kalau sekarang saya boleh cerita, waktu itu pertama proses itu adalah di Jepang. Jadi di Jepang kita 40 hari lebih berlatih gitu ya, berlatih bersama 4 aktor Indonesia, 4 aktor Malaysia, 4 aktor Jepang, masing-masing 1 sutradara Indonesia, Malaysia, Jepang. Dan kita berlatih waktu itu di sebuah kota tidak terlalu besar waktu itu, di Fujimi, di satu gedung pertunjukan art center namanya Kirari. Nah kita datang ke sana diundang. Kalau dibilang memang prosesnya cukup unik sih gitu ya. Maksudnya setahu yang seingat saya itu bahwa proses kolaborasi selama ini yang dilakukan dengan lintas teater negara itu tidak pernah 3 sutradara. Oh ini 3 sutradara. Iya, berarti masing-masing sutradara. Malaysia ada, Jepang ada gitu. Iya ada. Waktu itu yang dari Indonesia Bambang Prihadi, kemudian ada TJ Junus Suketada, kemudian ada Joko Katas gitu. Nah, saya dalam hal ini berperan sebagai Abang kan waktu itu yang di Beautiful Water ya, aku sempat nonton. Itu kolaborasi 3 negara ya, seru juga sih, maksudnya Malaysia, Jepang, sama Indonesia. Dan aku nonton emang keren banget sih. Itu gimana tuh Bang? Maksudnya keren terus terang keren. Cuma aku tuh pengen tahu gitu kan, gimana sebuah teater berkolaborasi dengan 3 negara di mana bahasanya berbeda, budayanya juga pasti berbeda gitu kan. Terus ya nggak tahu ya, mungkin metode, teknik, cara mereka berlatih, kedisiplinan pasti beda gitu. Nah itu abang bisa nggak cerita, maksudnya gimana itu bisa berkolaborasi sampai satu pertunjukan dari 3 negara gitu kan? Ya ini emang unik banget sih, maksudnya kolaborasi 3 negara ini. Ya betul, bahasa berbeda. Kecuali waktu itu Indonesia dengan Malaysia cukup dekat ya, Melayu. Ya waktu itu kita ditemani, emang ada penerjemah Jepang ke Indonesia, kemudian ada Jepang ke Inggris. Ya kita bertemu waktu itu diundang bertemu selama kira-kira 40 hari lebih, kira 42 hari gitu. Berarti pertama itu di Jepang tuh 40 hari. Kita ke Jepang, semua bertemu di Jepang, semua tim bertemu di Jepang, kemudian kita nah memang
agak unik karena memang masing-masing ini 3 sutradara ya. Seingat saya memang belum pernah ada 3 sutradara menggarap satu pertunjukan. Adanya itu paling satu sutradara, kemudian aktornya berbeda-beda gitu. Ada dari beberapa negara. Itu hampir umum, tapi 3 sutradara dengan 3 pemikiran yang berbeda. Nah di sini juga emang rada cukup apa ya, complicated karena masing-masing tentu saja berbeda pemikiran, kemudian berbeda cara pandang terhadap sesuatu, ide juga ide, masing-masing. apalagi. Nah menurut saya waktu itu yang apa ya, yang mendekatkan ini kan artinya ketika kita bicara teater gitu, itu adalah bahasa yang universal gitu, bisa merangkum persoalan-persoalan yang kita persoalan apapun itu ada dimanapun itu gitu. Di ujung dunia manapun itu. Nah itu yang paling persoalan tidak itu yang ya, menyatukan semua. menyatukan itu ya, bahwa persoalan misalnya misalnya bencana alam di Jepang ya itu kita alami juga gitu. Di sana tsunami, di sini tsunami misalnya, atau di Malaysia ada persoalan korupsi, di sini juga ada korupsi, di Indonesia ada korupsi. Nah itu persoalan itu adalah persoalan yang sama. Nah bagaimana ketika masuk ke dalam merangkumnya ke dalam satu proses berlatih, nah memang berbeda-beda. Jadi waktu itu dari Indonesia ada Bambang Prihadi sutradara, kemudian dari Jepang ada Junosuke Tada, kita manggilnya TJ, kemudian ada Joko Katas dari Malaysia, dengan aktor masing-masing 4 aktor dari tiap negara gitu. Saya termasuk salah satunya dari Indonesia. Dan ya memang kemudian proses berlatihnya kita coba share masing-masing tim waktu itu coba share apa sih yang kita lakukan di sini gitu. Itu satu ya, apa yang kita lakukan di Indonesia, proses seperti apa. Nah kita coba present ke mereka, kita coba presentasikan ke mereka. Nah gitu. Kemudian yang lain juga begitu. Nah ternyata memang banyak sekali hal-hal yang tak terduga, maksudnya bahwa misalnya di Jepang, wah ketika kita berlatih ini berbeda ya gitu. Ini suatu yang berbeda tapi belum tentu maksudnya masuk ke mereka gitu. Bisa dilakukan oleh mereka gitu. Kemudian ya tentunya dengan latar belakang yang sangat berbeda. Nah satu lagi bahwa waktu itu seingat saya pertunjukan ini dimulai dari proses kita membuat 7 kata kunci, 7 keyword gitu terhadap persoalan dunia, persoalan lingkungan dimanapun gitu. Kemudian dari 7 keyword itu masing-masing kita mencoba menjabarkan atau menafsir apa yang dimaksud dengan 7 kata kunci itu. Seingat saya waktu itu ada happiness, kebahagiaan, kemudian masing-masing mencoba penafsir apa itu kebahagiaan. Kemudian waktu itu ada apa namanya, family gitu, ada kecemasan ya. Saya nggak terlalu hafal, tapi waktu itu ada kira-kira 7 kata kunci yang kita masing-masing coba tafsir. Nah itu keyword 7 kata kunci itu semua atau masing-masing punya 7 gitu? Enggak, emang 7 buat semua? 7 buat semua, kemudian kita tafsir dengan berbagai macam cara kita. Nah kemudian kita datang ke sana berlatih ya, masing-masing waktu itu tiap tim gitu berlatih, kemudian coba di mix gitu, kemudian di mix problem apa yang terjadi di masing-masing negara waktu itu. Ya kita waktu itu coba lemparkan, ada satu season waktu itu yang namanya dark tour gitu, ada tour gelap. Jadi memang waktu itu kita coba membicarakan tentang lingkungan ya, lebih banyak ke lingkungan.
dengan persoalan yang apa, lingkungan, misal lingkungan tentang air gitu, tentang lingkungan lah, climate exchange gitu. Nah, satu season itu ada daktur. Nah, tiap-tiap negara itu mencoba mempresentasikan apa namanya, eh, bencana 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 alam atau bencana manusia apa yang ada di negara masing-masing gitu. Akhirnya bencana-bencana itu Hmm. masing-masing diperankan gitu ya Iya, kita dalam konsep daktur itu. iya Berarti kita itu konsep beautiful waternya itu iya berarti daktur ini. itu salah satu adegan. Hmm. Nah, selain itu kita juga nah, setiap waktu itu tiap aktor itu memang 40 hari itu penuh latihan. Cuma memang itu fun ya, karena kita masing-masing udah apa nih, datang ke sana dengan kesiapan gitu, profesional ya, maksudnya ya memang semuanya dijamin ya waktu itu, maksudnya dijamin secara secara kontrak atau apa waktu itu kita datang memang. Iya, iya. Jadi kita memang datang dengan. Nah, waktu itu latihannya setiap hari kita berlatih mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam. Jadi kira-kira di Jepang. di Jepang. Kira-kira ada 6 jam. Sutradara mulai jam 11 siang. Kerjaannya diskusi tiap hari diskusi. Nah, kita aktor waktu itu tugas kita adalah coba presentasi itu yang kita lakukan setiap hari gitu. Apa tuh yang Presentasi itu macam-macam. Kita coba presentasikan misalnya tema tertentu. Ya, presentasinya dalam bentuk pertunjukan. Ya, katakanlah monolog atau monoplay atau one man show gitu. Itu yang di Jepang berarti kan konsep udah ada ya. Maksudnya atau belum ada gitu presentasi konsep itu bentuknya 7 keyword itu. Tapi apa konsep yang dipentaskan iya, belum belum ada sama sekali. Itu memang dari awal banget. Gitu, dari awal banget. Bentuk artistiknya itu belum ada sama sekali. Jadi emang dari awal kayak kita memulai sebuah latihan untuk buat pertunjukan ya seperti itu. Gitu. Berarti waktu di Jepang memang masih ya enggak zero konsep banget ya, maksudnya cuma pematangan konsep apa yang mau ditampilkan dari masing-masing negara itu memang belum ada gitu. Berarti di Jepang itulah proses kreativitas itu sampai ini aja nih yang dipentasin ya, gitu. Makanya setiap hari latihan kita adalah presentasi, monolog, monoplay, bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa di switch gitu, yang Malaysia dengan Jepang, yang Indonesia dengan Malaysia, gitu-gitu di switch. Ya, mencoba mencari apa yang tepat gitu untuk mengisi bentuk pertunjukan itu. Gitu, kira-kira gitu. Waktu saya nonton Beautiful Water itu kita udah ngeliat ya masing-masing. Kalau dari Indonesia kan ngambil Iya, waktu itu Lumpur Sidoarjo ya. Terus kalau di Malaysia itu dia yang pesawat jatuh MH, itu ya, iya. MH. Bukan. MH 340. Ya kan pesawat jatuh pesawat lah. Jatuh itu yang kalau Jepang itu kan gempa gitu gempa. ya. Nah, ini masing-masing kan di Jepang itu maksudnya belum memastikan apa ini sampai akhirnya masing-masing ketemu. Nah, Indonesia akhirnya memilih Lumpur Sidoarjo gitu. Nah, itu gimana sampai menentukan itu tuh kenapa sih yang dipilih itu? Ya karena memang kalau kita pilih emang itu yang paling melekat di kita, dan emang itu bencana paling absurd lah ya. Paling tidak masuk akal menurut saya. Sampai sekarang juga penyelesaiannya belum terlalu jelas gitu, dan ya sekarang masih lautan lumpur itu masih ada, dan ya itu memang bencana kemanusiaan yang ya di luar bahwa banyak sekali di Indonesia misalnya bencana yang disebabkan oleh manusia atau bencana alam gitu, tapi itu salah satu yang kita coba ambil gitu, kemudian kita presentasikan ke apa namanya di Jepang waktu itu. Dan waktu di Jepang memang konsepnya pengadegannya agak berbeda. Waktu itu kita pakai wayang, waktu itu wayang Tafib.
kemudian tak kalau di sini kita coba dengan tidak pakai wayang gitu. Dengan nah di sini juga bahwa ada satu adegan menampilkan Marsinah, itu kita juga baru tahu bahwa dulu kasus Marsinah yang buruh, kasus buruh tahun 90-an gitu, itu kan ternyata juga kita baru tahu sekarang bahwa pabriknya dulu ada di salah satu Ada adalah di situ pabrik ya. pabrik Pabrik yang yang termasuk terendam kena lumpur. dampak Kita gitu juga ya. baru tahu gitu. Nah itu Ya kira Marsinah digabungin dong. iya. Ternyata tragedinya, dan katanya dulu juga itu ya kita nggak tahu ya kepercayaan bahwa tragedi demi tragedi yang terjadi di Indonesia ini kan kita juga nggak tahu banyak sekali, tapi kalau kita mau ambil ya itu kebetulan aja bahwa kita masih ingat banget gitu bahwa kejadian lumpur Sidoarjo itu sampai sekarang gitu. Aku sih suka dengan bagaimana memutuskan bencana lumpur Sidoarjo menjadi sebuah pementasan ya. Kemudian Malaysia pesawat jatuh jadi pementasan, terus Jepang gempa kemudian jadi pementasan. Ini kan sebuah proses kreatif. Memang kalau kita ngelihat teater tuh kan kayak semacam kalau orang bilang tuh kan cermin sosial, Iya, cermin sosial bagaimana dia melihat sosial yang kemudian dimasukkan ke situ. Nah, ini sampai proses itu bencana Indonesia menjadi sebuah pementasan. Itu gimana tuh waktu itu? Maksudnya apakah itu ada gitu, ada muncul. sebuah ide, proses kreatif itu dari sebuah hasil diskusi, atau memang masing-masing berefleksi, oh ya kita ngangkat ini terus message-nya adalah ini. Oh ya, waktu itu kalau diingat-ingat sih tawarannya memang banyak sekali ya waktu itu. Muncul, kita mencoba waktu itu para sutradara mencoba menawarkan apa bencana gitu kan, berhubungan dengan lingkungan, bencana alam atau bencana apa saja yang terjadi di negara masing-masing gitu. Saudara coba melempar itu ke forum, kemudian tiap negara mempresentasikan. Waktu itu kita sempat masih di Jepang, kita presentasi tentang apanya, karena waktu itu masih dekat ya. Waktu itu ada beberapa orang pejabat yang melakukan korupsi di Malang waktu itu. Di Malang apa di mana, saya agak lupa. Kemudian mereka dada-dada gitu ya, dada-dada pakai baju oranye itu, dada-dada kayak selebritas gitu ya. Nah itu kita waktu itu presentasi itu gitu, sempat juga presentasi. Jadi final ketika kita mencoba mengangkat lumpur Sidoarjo itu bukan otomatis itu iya, tapi kita juga mencari kira-kira apa sih, kalau Indonesia menurut saya agak namanya agak unik ya, karena budaya kita, maksud aku budaya Indonesia itu budaya yang berbeda dengan Jepang. Jepang sangat disiplin, strict gitu, sangat apa ya, sangat menekankan pada ketepatan, keamanan. Itu saya rasakan betul selama saya di sana gitu. Nah kalau Indonesia kan apa-apa dianggap santai gitu ya. lebih santai ya, apa lebih satir ya. Itu juga satir kan ketika ya, jadi satir gitu iya, ya, pementasan tuh ya. Iya. Ketika para koruptor itu dada-dada, sementara mereka merugikan banyak orang, tapi mereka dada-dada di media sambil naik mobil dan itu gitu. Jadi itu kan satir. Nah, itu berbeda. Nah, dari situ kita juga belajar. Waktu itu kami belajar, oh gitu ya, cara menyikapi satu kondisi sosial tertentu beda-beda juga loh. Indonesia, Jepang, Malaysia itu berbeda loh. Waktu itu kita sempat bahas kayak apa ya, kayak Indonesia misal gini, menyikapi satu persoalan kita ibaratkan gini, ada metafor waktu itu kamar, kita di sebuah kamar, kemudian ada gajah. Ada gajah di dalam kita, gajah di dalam kamar, waktu itu istilahnya gitu. Nah, Indonesia
itu melihat gajah di kamar itu, oh gajah, kemudian gajah itu ditertawakan sedemikian rupa. Itu Indonesia. Kemudian Jepang gini, kalau kita lihat waktu itu di pertunjukannya, di bagaimana mereka menghadapi situasi apa namanya bencana. gempa, waktu itu mereka melihat, oh ada gajah, tenang, tidak ada gajah. Itu Jepang. Everything safety, semuanya aman, tidak ada gajah gitu. Kita tenang, aman. Nah Malaysia waktu itu ada gajah, kemudian ada orang, kemudian Malaysia apa ya waktu itu agak saya lupa sih. Itu pokoknya metafornya gajah di kamar gitu. Jadi misalnya di Jepang itu ada bencana, tenang, semuanya aman gitu. Padahal di balik itu banyak sekali persoalan di Jepang. Bagaimana mereka menutupi persoalan bencana itu dengan tenang, dengan apa namanya, seolah-olah itu aman-aman saja gitu. Mereka lebih memilih terapi sosial kali. Betul, ya barangkali. Tapi itu juga sebenarnya memendam apa ya, api dalam sekam juga bagi sebagian masyarakat. Kalau Jepang. Malaysia aku sih ngeliat gini ya, pertunjukannya ya jujur sih aku waktu ngeliat tuh agak nggak ngerti karena dia pakai bahasa Cina dan bahasa Inggris ya. Tapi aku nangis gitu nontonnya. Dia tuh kayak menuntut percuma kita ngadain acara-acara begini gitu kan. Mereka yang mati nggak dicari gitu. Kayak nggak tahu ya, mungkin respon gajah dalam kamar itu di Malaysia itu mungkin ayo kita keluarin gitu kan. Jangan cuma nonton, jangan cuma ditertawakan, jangan diperingati, mungkin kayak gitu responnya. Kalau Jepang lebih kepada tenang, aman. Padahal sebenarnya di balik itu banyak persoalan. Kita sempat waktu itu juga diajak tur ke Fukushima. Fukushima waktu itu adalah satu daerah radiasi, bekas radiasi nuklir itu. Dan sekarang udah jadi tempat yang apa namanya? Kayak kota mati. Nah, itu memang waktu itu tanah itu ditutupin dengan plastik kayak apa gitu. Kita juga waktu itu tur ke tempat tsunami gitu. Di sana ada monumen tsunami-nya, dan mereka menutupi laut itu, pantai itu dengan tembok gitu. Tembok, jadi tidak ada lagi pemandangan ke laut. Di tembok. Saya tur situ keliling. Nah, itu emang safety, tenang, aman gitu. Jadi Jepang itu gitu. Padahal menarik sih ya, artinya perspektifnya bagaimana budaya mereka itu merespon sebuah persoalan. Masing-masing punya responsibility yang berbeda gitu ya. Punya respon sosial yang berbeda, respon penanganan yang berbeda, yang kemudian itu pun ditunjukkan ke dalam seni pertunjukan mereka ya. Nah, ini kan kaitannya dengan teater menjadi sebuah cermin sosial. Betul. Ini kita sebelum ngulik lagi Beautiful Water dan masing-masing budaya seni pertunjukan di tiga negara itu tadi, Jepang, Indonesia, Malaysia. Aku mungkin mau sedikit minta pemikiran Abang tentang teater itu sebagai sebuah cermin sosial gitu. Persoalan-persoalan sosial yang akhirnya dipertunjukkan. Kalau Abang lihatnya selama berteater tuh gimana melihat teater itu? Oh iya. Buat saya teater memang adalah satu media atau satu suara yang dekat dengan persoalan manusia dan masyarakat. Gitu. Itu tidak bisa tidak, menurut saya gitu. Karena apa yang kita bicarakan atau kita sampaikan atau kita jadikan pesan adalah persoalan masyarakat gitu. Dalam itu dekat sekali, karena kalau kita tidak membicarakan masyarakat, artinya untuk apa kita berkesenian gitu. Nah, masyarakat adalah masyarakat, kemudian persoalan-persoalan yang ada yang muncul di masyarakat itu
yang harus disampaikan oleh para seniman dengan berbagai cara tentunya, dengan berbagai media. Nah itu yang sampai saat ini mungkin teater itu penting gitu buat sebagai satu media, sebagai satu corong buat penyampai pesan gitu. Persoalan sosial yang betul. dihadapi masyarakat. Betul. Memang sih ya, aku juga melihat teater itu sangat berbeda ya dengan media lain itu ya. Karena kayak kita nonton teater tuh kayak kita bisa lebih jeli gitu ya, maksudnya lebih cerdas melihat kondisi sosial ataupun persoalan gitu ya. Dan kita kayak rasa kritisisme di dalam berpikir tuh jadi muncul gitu ketimbang aku menonton film misalnya gitu. Bukan berarti ya meremehkan media film juga bagus juga, cuma ketika nonton langsung teater gitu tuh kayak ada sesuatu yang dalam diri kita itu terbangun gitu ya, entah pemikiran, kesadaran, perasaan gitu kan. Nah, kalau abang tuh gimana tuh lihat? Ya betul. Itu ya. Ya emang begitu, bahwa kita berhadapan langsung, menyaksikan langsung, terlibat langsung, melakukan upacara bersama langsung, baik itu ada penonton atau tidak ada penonton. Tapi teater itu kembali lagi ke misalnya ke sejarahnya, dia adalah sebuah ritual gitu, ritual bersama terhadap satu kondisi alam, kondisi lingkungan, ya kita merasakan langsung, dekat gitu. Nah, menurut saya ya berbeda karena kita langsung menonton atau menyaksikan atau terlibat dalam satu ritual bersama gitu. Saya kira itu. Nggak, gini bang, kalau kita ngeliat tuh kayak kok masyarakat, ya nggak tahu ya, ini sih pandanganku aja, kayak masyarakat kok kayak nggak tahu kurang tertarik atau memang kita kurang promosi atau gimana ya, mereka kayak yang nggak tahu ya tentang teater tuh kayak belum tahu, sehingga yang nggak jadi tontonan favorit. Iya betul. Ya artinya kalau hitungannya favorit ya memang apanya beda ya, maksudnya menimbangnya beda. Ya kita tentu saja bukan kalah ya, tapi memang kita tidak bisa dibandingkan atau ditolak ukurnya adalah fame barangkali atau glamoritas, tidak dengan dunia televisi atau dunia yang lain. Kalau kita mau fame ya kita ini aja, kita cari media yang lain, lebih banyak yang buat kita menjadi fame, menjadi famous gitu, menjadi yang lain. Menurut saya teater bukan di situ, meskipun pada akhirnya pada bisa aja ke arah situ, cuman tapi itu bukan jadi tujuan utama gitu. Nah, bahwa teater tidak terlalu dikenal orang, atau tidak terlalu ini apa sih teater? Ya memang anggapan itu ada. Ya, anggapan itu ada karena memang karena membuat teater itu memang susah gitu. Dia perlu proses yang cukup panjang, bahkan nggak tahu sampai kita mungkin usia kita tidak ini, kita mati barangkali dia masih berlangsung, karena memang bukan kalau kita mencari sesuatu yang bukan mencari sesuatu yang misalnya bukan menjadi pengetahuan, ya bukan di tempat lain gitu, misalnya di film atau di yang lain, di televisi gitu, mencari uang misalnya. Bukan memang teater ya, itu ngerti lah kalau kan Kak, kalau ada pepatah kan bilang if you want to be famous, television ya, if you want to be rich, in movie gitu kan, but if you want to be a good, in teater gitu kan. Nah, that's right, gini bang, misalkan aku ini orang awam ya, orang awam yang nggak tahu teater, terus gini ya,
aku kasih pertanyaan misalnya eh, kenapa sih gue harus nonton teater, kira-kira abang jawabnya apa ketika ada orang nanya gitu. Ini untuk orang awam nih gitu. Abang jawabnya gimana tuh, kenapa sih gue harus nonton teater Ya dulu pernah ada peranin begini ya. Emang teater itu sesuatu yang susah di apa namanya dipublikasikan atau diberitahu bahwa ini adalah akan bagus gitu. Emang berat. Karena memang butuh kesiapan orang untuk menerimanya. Misalnya saya dikasih pertanyaan itu, buat apa gue nonton teater gitu? Iya, kita kembali aja kepada hal yang sederhana, misalnya ya biar kamu apa? Biar kamu senang gitu. Kamu pernah nonton teater enggak gitu? Belum kan? Nah, nonton bagus nggak? Bagus gitu. Nah, waktu itu sempat saya pernah dapat cerita dari Bu Ratna, bagaimana susahnya dia mempromosikan teaternya waktu itu gitu ya. Bahkan door to door ke teman-temannya, nonton teater gua ya. Apaan sih teater gitu? Bagus nggak? Bagus. Ntar kalau nggak bagus gua balikin duit lo gitu-gitu. Yang sederhana aja, karena memang kita nggak bisa memaksa orang. Tapi artinya mudah-mudahan dari situ orang lama-lama akan apa namanya, lama-lama akan tahu, oh iya, oh ini yo teater ya, oh begini loh menonton teater ya, oh begini toh teater, oh asik juga ya. Ya meskipun ada juga yang barangkali kapok, lamaan, itu tugas orang teater sendiri, bagaimana membuat atau memformulasikan teaternya disukai orang gitu, disukai orang, itu emang tugas yang berat. Maksudnya sampai sekarang juga saya pikir, khusus misalnya di Indonesia, itu suatu yang masih diperjuangkan gitu, membuat teater itu disukai orang gitu. Ya caranya kembali lagi ke kreatornya, bagaimana membuat pertunjukan apa namanya ya, yang disukai orang gitu. Sebenarnya contohnya sih sudah ada, misal kalau teater koma udah sekarang misal 43 tahun artinya, dan masih ada penontonnya, itu kan artinya sudah sedikit membuktikan bahwa orang juga suka teater. 43 tahun loh gitu. masih eksis gitu ya, Iya, 3 tahun. dari tahun 77. Oh, dengan penonton yang berganti-ganti, saya pikir juga penontonnya berganti-ganti, generasinya juga udah 4 generasi ya, saya pikir. Dari dulu yang bahkan yang dulu tua sekarang udah nonton itu pakai kursi roda ada gitu. Dulu mereka nonton sampai mereka fanatik nonton, akan nonton terus, itu ada juga gitu-gitu. Nah, saya pikir ya saya sendiri belum bisa membuktikan misalnya bagaimana itu gitu, tapi ada juga kelompok teater yang cukup bisa membuktikan bahwa orang itu akan suka teater atau akan mencintai teater, atau kalau memang teater itu dibuat atau dikreasi dengan sedemikian rupa sesuai dengan ya tiap menurut saya tiap teater akan berbeda-beda. Itu sebuah keniscayaan, sebuah apa namanya, selera. Silahkan gitu, buat aja pertunjukan yang bagus, nggak usah pikirin ini akan ditonton atau tidak gitu, ini akan menghasilkan atau tidak, ya buat aja gitu. Sebagus mungkin ya. Ini kan sekarang abang di koma bang ya. Itu juga di koma dia. Angkat tangan kamu. Di koma sebelumnya kan lab Ciputat ya, Iya. lab teater Ciputat. Terus ke koma itu gimana ceritanya tuh? Bisa ya, itu ya, juga kira 2 tim sekarang. Transfer naturalisasi. Waktu itu seingat saya memang kebetulan juga loh gitu. Ini semua sudah kebetulan. Waktu itu tahun 2010 saya 2009 akhir ada satu proses, saya ketemu pimpinannya waktu itu, Pak Nano waktu itu kita sowan gitu ya, silaturahmi menjelang lebaran ke tokoh-tokoh teater gitu ya. Salah satunya ke teater koma ada Pak Nano, kemudian beliau tanya apakah kalian sedang sibuk gitu. Oh enggak sih, kita lagi nggak sibuk, malah kita nyari kesibukan gitu, mau ngapain nggak tahu gitu. Nah kira dia nawarin kalau mau main datang aja, kita lagi ada latihan gitu aja. Ya waktu itu tidak mendaftar secara formal ya. Waktu itu tahun 2020 saya ikut pertunjukan si Jin Kui waktu itu,
2010 kemudian saya kontak beliau kemudian, nah itulah pertama kali saya ikut pertunjukan teater koma 2010 dan ya kesini-sini saya ikut terus sampai sekarang gitu. Udah 10 tahun ya berarti. Udah 10 tahun ya, nggak terasa 10 tahun saya di kesana. Waktu itu juga nggak daftar. Ya ada berapa yang mendaftar karena dibuka apa namanya juga audisi untuk menjadi anggota. Ya waktu itu saya nggak mendaftar secara resmi, di tengah proses mereka sedang apa namanya sedang latihan, saya datang gitu ikut latihan. Oke, ini kan perjalanan abang di teater. Nah, sekarang aku mau sedikit mengulik tentang apa istilahnya evolusi berpikir mungkin. Pasti ada pemikiran-pemikiran baru ataupun ada suatu pertumbuhan maupun kesadaran baru di teater. Dari dulu kan kalau awalnya ikut teater waktu 9 tahun di SD itu mungkin pemikirannya adalah ini tugas sekolah gitu kan, tugas sekolah, nggak ada pemikiran sama sekali. Dan tadi cerita abang aku ngeliat lagi kayak ada evolusi pemikiran ketika masuk pesantren, ada sebuah kegiatan ekstrakurikuler teater dan abang entah apa didorong sendiri untuk ikut sendiri gitu kan. Nah ini kan ada perbedaan pemikiran artinya. Begitu juga ketika di kampus nggak ada trigger apapun mau masuk gitu kan. Begitupun ketika di lab teater Ciputat dan di Koma gitu. Nah kalau abang bisa cerita itu pemikiran-pemikiran apa yang berevolusi di situ gitu, dari step-step abang masuk ke wadah yang masing-masing ruang yang berbeda itu. Ya sebenarnya semakin saya pikir semakin tumbuh aja kesadaran bahwa saya katakanlah sebagai penggiat kesenian saat ini, sebagai aktor atau kreator atau seniman itu merasa lebih punya tanggung jawab aja dan harus lebih banyak belajar gitu. Karena apa yang kita dapat atau kita pelajari selama ini, ketika kita terus belajar itu kayak nggak tahu ya, kayak nggak ada habisnya aja gitu ya. Karena memang persoalan juga nggak pernah habis kecuali kita udah mati. Nah tapi emang bahwa sampai sekarang apa ya, selain sebagai hobi, sebagai gairah tentu saja gitu ya, passion saya terhadap dunia seni pertunjukan, ya bahwa ini juga bisa dijadikan katakanlah menopang kehidupan. Itu bisa juga gitu. Itu nggak bisa dipungkiri, itu ternyata bisa, bahwa pengetahuan yang kita dapat di teater itu ternyata bisa juga menopang apa namanya finansial kapital kita, menopang sosial kita juga gitu, menopang juga yang lain-lain. Menurut saya itu bisa mungkin gitu, karena teater memberikan kita banyak kemungkinan untuk apa ya, untuk membuat kita bereksplorasi gitu, berkreatif, melakukan kreativitas yang sangat mungkin buat apa saja gitu, berkoneksi atau melakukan mengkorelasi dengan siapapun atau apapun gitu. Nah itu menurut saya teater menyiapkan untuk itu gitu, menyiapkan apa namanya, menyiapkan orang-orang untuk menjadi seperti itu gitu. Ya saya pikir ketika orang belajar teater misalnya, dia tidak harus menjadi seniman, tidak harus menjadi teaterawan, aktor atau sutradara, enggak. Sutradara apa namanya? Saya juga berapa kali. Iya. Cut. Capek ya, minum dulu. Ya lanjut dikit lagi bang. Lanjut. Oke lanjut. Ya
tadi kan menarik nih ya, Abang melihat bahwa ada sebuah pemikiran bahwa teater itu juga bisa menopang finansial gitu Oh ya. iya. Karena ya selama ini sih ya saya berpikir kebanyakan ya saya nggak tahu juga ya, kebanyakan orang berteater tuh ya dia nggak bisa ngasilin uang gitu Ya. kan, karena ya nggak tahu ini ya sebatas hobi atau apa istilahnya, hanyalah saluran untuk berkreativitas gitu tanpa kita mengharapkan finansial yang lebih gitu ya. Betul. Nah, gimana tuh Abang bisa cerita lagi Nah, supaya iya, artinya teman-teman itu juga mungkin bisa arti- termotivasi gitu. Artinya itu kan kreativitas ya. Ketika kita sudah diajarkan kreativitas tertentu menghadapi situasi tertentu dalam dunia teater, kita akan melakukan banyak hal gitu untuk menopang kreativitas itu sehingga menghasilkan. Ya, misalnya dengan melatih teater misalnya, atau dengan misal tiba-tiba kita menemukan dalam diri kita ternyata bisa bisa melakukan kita menemukan diri kita skill tertentu di teater. Itu banyak loh gitu teman-teman yang begitu. Ketika dia masuk teater dia nggak tahu apa-apa, tapi ketika dia menemukan dirinya bisa ini, kemudian itu dia kembangkan di luar yang barangkali tidak ada hubungannya juga dengan teater atau kesenian, dia bisa gitu dan menghasilkan sesuatu. Kalau saya sendiri misalnya selama ini yang karena memang basic saya dulu di teater juga lebih banyak ke edukasi ya. Iya, saya melatih melatih di sekolah-sekolah, kemudian juga cuma ternyata itu dibutuhkan juga bagi saya juga berapa kali sempat melatih karyawan atau pegawai departemen keuangan. Karyawan Iya. teater. Iya, karyawan departemen keuangan waktu dirjen anggaran departemen keuangan, berlatih teater. Kemudian juga waktu itu ada Krakatau Steel, departemen agama juga saya melatih calon-calon dai muda seluruh Indonesia waktu itu bersama teman-teman berlatih teater gitu. Loh, untuk apa gitu? Wow, untuk apa? Nah, itu artinya kan kita coba dekat ke orang-orangnya. Untuk apa latihan teater buat saya karyawan? Loh, ternyata memang itu suatu yang di luar dugaan. Mereka berlatih kepercayaan diri, mereka berlatih berekspresi. Untuk ngomong sesuatu A misalnya itu perlu latihan. Berarti di latihan artikulasi Artikulasi, iya mereka vokal apalagi orang-orang yang pemalu atau apa yang basicnya katakanlah pemalu, tidak ekspresif gitu, itu latihan teater itu sangat bisa sangat ampuh gitu, sangat ampuh itu untuk. Nah, ternyata begitu. Kan misalnya di departemen keuangan itu orangnya formal sekali kan. Iya. Mereka apa yang di memori mereka adalah pertama 1 cuti, 2 itu aja kan. Kemudian gajian, 3 kerja, udah itu aja. Sistem. Nah itu aja. Tidak ada hal lain. Nah, ketika kita latih muncul ide atau insting atau naluri inovasi yang muncul gitu, meskipun temanya masih seputar itu, tapi paling nggak mereka berani mengungkapkan mereka mengungkapkan misalnya ke atasan mereka, Pak, belum tentu kan. Nah, di teater diajarkan itu ya. Begitu juga waktu departemen agama itu dai muda itu, buat apa kami latihan teater, Pak? Oh, ternyata mereka merasakan betul ketika misalnya kembali ke masyarakat mereka merasakan betul bagaimana menyampaikan sesuatu. Mereka dai ya, penyampai ya, pemberi pesan. Menyampaikan sesuatu itu banyak loh strateginya gitu. Tidak hanya verbal barangkali. Karena di teater kita tidak hanya belajar yang verbal, tapi juga non verbal, kadang simbol, kadang pakai apa tertentu, misalnya cara-cara tertentu. Nah, itu diajarkan. Isyarat, verbal non verbal, itu diajarkan. Iya, memang buat everything ya, maksudnya di teater itu untuk kehidupan
Kalau tadi penopang finansial ya di situ. Tapi untuk kebutuhan kehidupan, membangun diri gitu, Ya, membangun membangun diri. diri. Tidak hanya bagaimana kita berartikulasi, bagaimana kita berkomunikasi gitu. Betul. Bahkan fisik kita pun terlatih gitu, Betul. karena ada olah tubuh, Ada ada olah pernapasan, tubuh, olah pernapas, pikiran olah kita rasa, juga, imajinasi. iya, pikiran kita dilatih juga untuk Betul. bagaimana berpikir kreatif, bagaimana kita bisa melihat suatu persoalan dari proses berpikir itu. Dan Betul. itu memang artinya teater ini perannya untuk kehidupan kita tuh sebenarnya sangat Betul, sangat dekat besar. sekali. Itulah penting. Itu dekat sekali dengan diri kita. Bukan cuma buat seniman. Iya, kita lahir udah berakting kan, langsung owe langsung gitu kan. Kita sudah di dunia ini panggung sandiwara. Dunia ini permainan. Dan bagaimana kita menjadi aktor yang baik dalam dunia semesta yang besar ini, menjadi melakonkan suatu peran yang baik dalam. Nah, menurut saya teater menyediakan itu, menyediakan medianya sangat apa ya, memberi keluasan kepada orang untuk melakukan itu gitu. Kita udah banyak ngeliat misalnya teater-teater yang buruk di kehidupan sehari-hari ya, misalnya politisi, koruptor, atau banyak sekali. Apakah teater berpura-pura? Tidak, teater tidak berpura-pura. Tidak. Teater adalah Bagaimana kita merespon dengan tepat betul, mungkin merespon gitu. dengan tepat, keseimbangan segala macam, keluasan, tidak berpura-pura. Dia adalah sesuatu yang menjadi gitu, menjadi. Oke, terakhir mungkin nih Bang, buat masyarakat nih Bang. Kalau ini buat masyarakat gitu, karena Abang kan udah menemukan bahwa teater ya bukan cuma buat seniman teater gitu. Bahkan Abang udah melatih teater untuk karyawan, padahal dia juga bukan penggiat teater Iya. juga gitu. Nah, mungkin statement untuk masyarakat yang mereka itu belum tahu teater, ya mungkin tahu tapi masih sedikit lah gitu. Iya. Apa yang akan Abang sampaikan ke mereka supaya mereka itu bisa lebih awareness terhadap teater itu? Kami Apa sih? Iya. Teater itu adalah bagian dari masyarakat. Teater adalah satu ekspresi, satu kemungkinan yang membuat kita bisa mengekspresikan segala hal gitu. Bukan hanya diri kita, tapi teater juga berisi sorry gue jadiin. Oke. Iya. Bisa dimulai lagi. Iya, bentar saya mikir dulu. Apa tadi pesan ya? Apa enggak? Gimana? Apa tadi? Untuk masyarakat, apa yang ingin Abang sampaikan tentang teater? Ini masyarakat yang mereka belum tahu teater atau mungkin sudah tahu tapi masih sedikit lah gitu ya. Apa yang ingin Abang sampaikan ke mereka? Karena kan tadi kan Abang juga ya dapat satu pemikiran bahwa teater itu adalah untuk kehidupan seluruh lini gitu kan, bukan hanya seniman teater. Bahkan Abang juga udah melatih karyawan yang itu latihan teater, padahal dia kan bukan seniman juga gitu. Nah, di sini apa yang ingin Abang sampaikan ke masyarakat tentang teater itu seperti Oke. apa itu? Yang menurut saya paling mendasar adalah bahwa teater itu sangat dibutuhkan masyarakat. Masyarakat butuh teater. Kenapa? Karena teater adalah cermin masyarakat, cermin diri kita, cermin masyarakat, cermin yang membuat kita dapat melihat siapa kita dan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Dan menurut saya teater itu cool, keren, karena dia juga bisa
bisa mengikuti perkembangan zaman menurut saya, karena anak-anak muda sekarang juga banyak yang berlatih teater, banyak yang mengapresiasi teater sebagai satu media. Dan kalau selama ini misalnya masyarakat belum kenal teater, Cobalah nonton. coba nonton teater dulu. Kemudian kita bisa ngobrol, kita bisa diskusi, karena banyak sekali yang bisa kita dapatkan gitu dalam dunia teater. Saya yakin karena saya di sini sudah puluhan tahun berteater gitu, dan saya yakin bahwa teater adalah cermin masyarakat. Itu yang saya yakini sampai sekarang, kira-kira gitu. Oke. Mungkin sampai di sini podcast kita, podcast teater. Terima kasih kepada Bang Sir yang udah memberikan pengalamannya, pengetahuannya, dan dari sini kan kita jadi akhirnya bisa melihat ya bahwa teater itu bukan hanya untuk sebagian orang, teater itu bukan dunia yang aneh. Betul. Di situ banyak sekali hal yang bisa membangun diri kita, bahkan membangun masyarakat dan dunia gitu, karena teater itu merupakan cermin sosial, cermin kehidupan. Di sanalah kita dengan menonton teater, menikmati teater, bahkan mungkin ikut dalam proses berteater, itu kita akan mendapatkan hal-hal yang baru, akan membangun diri kita untuk menjadi lebih baik gitu. Karena kalau if you want to be a good in teater, kalau lu mau jadi orang baik orang bagus ya di teater gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Bang Sir yang udah memberikan banyak sekali pemikiran, masukan. Mudah-mudahan teater makin disukai oleh masyarakat, makin banyak yang tertarik untuk ikut teater, makin banyak yang suka untuk nonton pertunjukan teater, dan teater kita semakin berkembang ke depannya. Semoga ilmu menjadi amal, semoga amal menjadi ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.